Suzuki Address 125 jalan terbaik untuk mengalahkan para kompetitornya. Warning, di video kali ini banyak berisi kata-kata ataupun gambar dan tulisan yang mungkin menyinggung banyak pihak. Dimohon untuk kebijaksanaannya. Ciao, bentornato nel canale Automotive Chandris. Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya geng. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit gambaran kalau saja Suzuki itu mau mendengar perkataan-perkataan dari fans banyak ataupun netizen ataupun ya orang yang simpati sama mereka. Dan kita tahu ya Suzuki itu cuma cengar-cengir aja di tengah pemanasnya Honda sama Yamaha beradu tampilan produk terbaru ya. Kita tahu Suzuki itu cuma diam-diam aja. Dan salah satu motor mereka yang sebenarnya underrated banget tapi sebenarnya bisa saya katakan ini cukup worth it sih untuk dimiliki. Dia adalah Suzuki Address 110 ya guys ya. Dan untuk dari segi tampilan, desain ataupun fitur sebenarnya bisa dibilang cukup biasa-biasa aja, tapi dengan kualitas Suzuki yang pasti kalian udah tahu sendiri ya guys ya. Dan untuk Suzuki Address sendiri untuk dari segi harganya sih Suzuki itu membandrolnya di sekitaran harga 20 sampai 21 jutaan ya guys ya untuk varian standar sama Predatornya. Nah, ini kalau untuk kelas Honda, mereka itu akan bersaing secara harga ya guys ya, itu akan bersaing dengan kita sebut saja seperti Honda Genio ataupun yang harganya cukup setara itu kayaknya sih Honda Beat ya guys ya. Dan kita tahu kalau Honda ataupun pabrikan lain misal Yamaha seperti itu geng, ya mereka itu memang punya beberapa segmen matic dengan berbagai harga. Nah mereka itu tapi rajin geng untuk memberikan facelift ataupun inovasi ataupun memberikan produk-produk terbarunya. Kalau bicara untuk dimensi mungkin kita akan menyamakan dimensi si Address 110 ini dengan mungkin Grand Vilano ataupun Yamaha Fascino kalau dari Yamaha ataupun Yamaha Gear seperti itu ya guys ya. Kalau kita bandingkan sama Honda mungkin dimensinya itu akan bisa dibilang cukup berimbang itu dengan Honda Vario 125 yang LED itu ya guys ya. Dari segi dimensi, tinggi, lebar, terus panjang itu kayaknya sih cukup berimbang lah kalau kita samakan ataupun kita sandingkan dengan Honda Vario 125 yang LED ini kayak. Tapi untuk Honda ataupun Yamaha kita tahu sendiri ya guys ya, mereka itu lebih unggul ataupun lebih memperhatikan konsumen, keinginan konsumennya di beberapa bagiannya, misal kita sebut saja seperti fitur. Nah kalau Suzuki ya kita tahu sendiri ya guys ya, mereka itu cukup pede ataupun cukup idealis dengan produk yang mereka bawakan. Sebenarnya kalau mereka mau mendengarkan ataupun mengikuti kemauan pasar Indonesia, pastinya mereka akan membuat ataupun beranilah bermain di beberapa segmen. Kalaupun mereka nggak mau ataupun kekeh, mereka ingin bermain di kelas 110 ataupun 115 cc, ya paling nggak mereka itu memperhatikanlah keinginan konsumen ataupun kemauan konsumen di area ataupun sektor fitur begitu ya guys ya. Kan ya kalau menurut saya sendiri sih pasaran masyarakat Indonesia itu lebih suka desain yang terlihat ramping, sporty ataupun anak muda, ataupun kalau mau bermain di fitur ya sekalian aja yang bermain ataupun fitur-fiturnya di-upgrade seperti misalnya saja pakai USB ataupun pakai fitur ISS yang udah dipakai di beberapa motor Honda ataupun Yamaha. Nah, kalau mereka mau seumpamanya mereka ini mau mengupgrade produknya menjadi Suzuki Address 125, pastinya ini bakal menjadi suatu produk yang bisa bersaing dengan kompetitor, dengan catatan desainnya diperbaiki ataupun paling enggak maulah mendengar permintaan desain ataupun bentuk desain dari masyarakat kita. Enggak yang perindavan mulu ya guys ya yang dipasarkan ataupun dimasukkan ke Indonesia sini. Karena ya walaupun kita bisa dibilang mirip 11-12 sama India sana, tapi kalau soal desain ternyata cukup bertolak belakang seperti itu geng. Oke lanjut, seandainya nih mereka itu mau menghadirkan Suzuki Address 125 untuk sebagai produk
produk mereka yang akan bersaing di kelas 125 cc, tentunya mereka itu kan harus mengupdate beberapa bagiannya, sebut saja ya pasti yang di mesin ya guys ya, ataupun di area tampilan mungkin udah memakai LED depan belakang, terus layar instrumen udah menggunakan digital juga, ataupun dengan visibilitas instrumen-instrumen yang lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami seperti itu kan. Ataupun mereka bisa menggunakan USB charge, terus dikombinasikan dengan fitur CPS ataupun ISS ataupun SSS lah, terserah mereka. Tapi tetap harus dengan efisiensi khasnya Suzuki ataupun dengan teknologi-teknologi Suzuki seperti Suzuki Eco Performance yang menjadikan powernya mantap dengan efisiensi yang lebih apa ya, lebih ngena seperti itu ya guys ya. Dan untuk kenyamanan pun tetap mereka itu harus memperhatikannya ya guys ya, ataupun dengan handling yang lebih oke, lebih enak sesuai dengan ya apa ya, stereotip lah dari Suzuki ini, handlingnya enak, terus kaki-kakinya juga enak, nyaman, empuk, nurut saat diajak berkendara seperti itu ya. Kalau mau main di fitur-fitur gimmick pun ya boleh-boleh aja geng, seperti lampunya udah full LED di depan belakang sampai lampu sennya juga. Terus mungkin di area desain-desain perlampuan ataupun di area desain-desain bodi, mereka itu bisa bekerja sama dengan desainer-desainer manalah Eropa ataupun desainer-desainer lokal mungkin, ataupun mendengarkan masukan dari ya lah dedengkot-dedengkot dari dunia otomotif di Indonesia mungkin seperti itu ya guys ya. Ataupun mereka mau bermain di lampu hazard ataupun eco indikator seperti itu ya, walaupun kalau menurut saya sih fitur-fitur itu cuma apa ya, cuma untuk pemanis ataupun mengupgrade sedikit value lah dari sana, seperti itu ya guys ya. Ya semua ini ya cuma apa ya, bisa saya katakan cuma saran ataupun suara beberapa masyarakat Indonesia yang ingin melihat Suzuki itu melakukan perubahan di Suzuki Address ini. Karena kalau nggak salah Suzuki Address ini udah muncul sekitaran tahun 2014 ya guys ya, tapi sampai sekarang cuma desainnya itu juga nggak berubah, minim improvisasi, minim inovasi, terus cuma paling yang dirubah di area strippingnya aja guys ya, atau beberapa warnanya aja. Nah ini kan cukup disayangkan banget ya guys ya, mengingat ya Suzuki ini sebenarnya ya cukup bisa bersaing, sebut aja seperti Suzuki Next 2 itu menurut saya sebuah motor yang cukup bagus, bisa bersaing sama Beat ataupun beberapa motor lain yang bermain di kelas yang sama seperti itu ya guys ya. Tapi ya semua ini kembali lagi sama Suzuki, karena kita tahu bareng-bareng ya kalau Suzuki itu emang cukup idealis menurut saya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang Suzuki Address 125 yang bisa banget nih untuk bersaing lah dengan beberapa kompetitor ataupun pabrikan-pabrikan sebelah, dengan catatan kalau Suzuki mau menghadirkannya ataupun maulah membuatnya seperti itu. Oke, makasih banget. Sampai ketemu lagi yang di video selanjutnya. Dah.